tegas, teman-temannya sikat, tembak mati. Wali kota Beijing korupsi, tembak mati. Ringkes tuh korupsi di Cina tuh ringkes. Padahal negaranya besar, rakyatnya 1,5 miliar. Rakyatnya 1,5 miliar. Sekarang korupsi rada-reda di Cina. Kenapa? Ada contoh tegas. Hei, tegas punya nyali. Tegas punya nyali. Kalau badan doang gede, nyali capung buat apa? Tahu nyali capung? Kecil banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini jihad melawan korupsi dahsyat, Pak. Luar biasa, karena kalau saja nggak ada kebocoran di negeri ini, kalau saja nggak ada korupsi atau bisa dikurangi korupsi ini, kemakmuran rakyat bisa lebih cepat dicapai. Ya, kemakmuran rakyat bisa lebih cepat kita peroleh. Sekarang kan makmurnya kita lain, rumah doang mas umur. Makmur itu. Baik Kiai, kita akan lanjutkan lebih dalam lagi bahwa ternyata menghadapi Indonesia yang mungkin bisa kita katakan dalam kondisi yang sudah cukup akut. Ketika koruptor merajalela, ketika banyak pemimpin yang sudah tidak mampu menjadikan panutan, pasti Islam telah memberikan solusi dalam masalah atau menyelesaikan masalah ini. Seperti apa solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam semangat jihadnya? Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ustadz Aminuddin. Dan tadi Kiai pada segmen yang ketiga tadi telah memaparkan sedikit banyak tentang semangat mujahid itu seperti apa. Sebenarnya Allah telah mengatur skenario yang sangat luar biasa. Pada sekitar tahun 40-an, para pejuang memperjuangkan bangsa dengan bentuk membawa senjata melawan penjajah dan jelas musuhnya. Dan sekarang ini pemimpin kita menghadapi musuh-musuh yang tidak jelas atau bahkan dikatakan musuh dalam selimut. Ini memang sesuatu yang sangat berat sekali. Tentu saja sebagai seorang ulama, Kiai punya banyak masukan-masukan atau kritikan-kritikan. Sebaiknya setelah kita menghadapi kondisi bangsa Indonesia seperti ini, lantas apa yang harus kita lakukan, Kiai? Silakan. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, masih soal jihad memberantas korupsi. Ini yang paling penting dulu. Sebab kalau korupsi berhasil kita atasi, saya yakin sekali tingkat kemakmuran rakyat akan lebih cepat kita peroleh. Akan lebih cepat kita peroleh. Pemerataan akan lebih mudah kita wujudkan. Karena ini kan negara demokrasi, katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk membangun negara ini kan uangnya kan uang rakyat kan? Iya kan? Iya kan? Kan yang bayar pajak kan kita kan? Yang bayar PBB kan kita kan? Uangnya dikumpulin oleh pemerintah untuk bangun negeri ini. Digeragotin sama tikus-tikus. Tikusnya sekarang pada pakai dasi. Ngantornya di mana-mana. Ini jihad yang sangat besar menurut saya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa memberantas korupsi, membiarkan korupsi berjalan, sama aja kalau orang Bekasi bilang nimba kagak dibendung. Bagaimana mau kering kalau nimba nggak dibendung itu? Maka korupsi, dulu korupsi katanya di bawah meja, sopan malu-malu. Kemudian maju, korupsi di atas meja, terang-terangan. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Bukan lagi atas meja, bawah meja, meja-mejanya disikat sekalian. Dan celakanya di mana-mana tuh tukang sunat merajalela. Tukang sunat turun ke bawah sunatin, turun lagi sunatin, turun lagi sunatin, nyampe ke rakyat ujungnya doang dikit banget. Kebanyakan tukang
sunat. Yang disuruh ngurus beras, nimbun beras. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, rame-rame, jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum kayak pisau. Orang jadi nggak takut, hukum nggak berwibawa. Mestinya kalau kepolisian, kejaksaan, kehakiman bekerja bagus, KPK nggak perlu ada. Ya, itu kan ad hoc. Dibentuk KPK karena kinerjanya nggak memuaskan. Nah, satu saat KPK nggak perlu kalau polisi, jaksa, hakim kerjanya cakep. Ya, ya. Ini kan negeri kita udah kebanyakan tim ini. Muncul masalah, bukan diselesain, bikin tim. Bikin tim, bikin tim. Urusan kagak rapi, tim makin banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu setiap kita punya tanggung jawab moral, paling tidak mencegah diri kita jangan ikut dalam korupsi pada tingkat kita masing-masing. Itu yang pertama saya kira, jihad menghadapi korupsi. Yang kedua, jihad melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Sebab kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar jalan, yang munkar itu mengundang murka Allah. Kalau murka Allah turun, bencana nggak nimpa yang zalim saja, yang baik-baik kena jatahnya. Saudara makan nangka kena getahnya, itu resiko. Saudara nggak makan nangka kena getahnya, itu sial namanya. Kan nih sekarang nih di masyarakat ada nih orang kalau dibilangin ngomongnya begini, biarin aja, yang mabok gue, yang judi gue, pakai duit gue main di rumah gue, urusan apa sama orang? Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue. Lu ngapa jadi repot? Ada tuh orang kalau dibilangin nyautnya begitu, ada nggak? Yang mana? Saya kasih contoh lagi yang enak. Ini tengah hari panas begini, makan jambu air enak nggak? Nah, naik ke pohon jambu, sampai sama tengah pohon, semut api gigit, gatel panas. Kita tengok, gile banyak juga lagi semutnya nih. Turun kita ke bawah, pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil obor. Sundut obor menyala, balik lagi pohon jambu, sepohonan tuh semut kita bakar. Yang gigit atuh, yang gigit tuh semut-semut lain kalau bisa protes ngomong tuh, yang gigit lu temen gua nggak ngikut gua. Tapi kita nggak peduli, mau gigit apa enggak, asal semut bakar. Gara-gara atung gigit sepunan dibakar tuh semut. Masyarakat begitu Pak. Iya, yang judi lo, yang zina lo, yang mabuk lo. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan lu doang monyong, bareng rame-rame. Iya, iya. Enak kalau gempanya milik Kiai, mohon minggir ya, mau gempa nih. Aduh, sopan bener itu gempa. Itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah pelaksanaannya memang amar ma'ruf lebih gampang daripada nahi munkar. Orang kalau diajak sholat paling kagak mau gitu doang dah, kagak marah, kagak ngomel. Tapi kalau dilarang mabuk, berkelahi. Diajak dilarang berjudi, dilarang berzina, bisa berkelahi. Tapi dua-duanya harus dilaksanakan. Itulah sebabnya ini jihad. Beramar ma'ruf, apalagi bernahi munkar, itu merupakan jihad yang harus kita laksanakan. Kedua-duanya, nggak boleh pisah. Kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar juga jalan, ya seimbang dong. Nah yang rugi, yang celaka sekarang nih, Bu,
Kalau ukuran ma'ruf munkar masih jatah kayak zaman kita nih, masih enak. Satu saat mana yang ma'ruf, mana yang munkar jadi remeng. Ya, ini zaman apa sih katanya, zaman orang pada pinter bikin bungkusan, entertain. Ya, orang pada pinter bikin bungkusan, yang ma'ruf kelihatan munkar, yang munkar kelihatan ma'ruf. Ayo, udah ngalamin belum saat begitu? Yang jujur dimusuhin. Nah, udah kejadian kan? Yang laporan anak pada nyontek tuh dimusuhin yang jujur. Itu kan yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terbalik nilai masyarakat kita. Ini menyedihkan, ini memprihatinkan, ini musibah. Kalau yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf, mau apa lagi kita? Masya Allah. Jangan sampai kita berharap ini Kiai, seperti yang Kiai katakan tadi, jangan sampai azab ini menimpa negara kita. Karena jujur saja bahwa negara kita ini masih terus membutuhkan petunjuk-petunjuk, kemudian jalan-jalan keluar, dan itulah fungsinya dari ulama. Sekali lagi, saling memberikan, mengingatkan kepada Anda. Tentunya para pemimpin, cuman dibutuhkan kejujuran di sini. Apakah kita mau diingatkan dengan agama itu? Nah, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang materi kita, menanamkan sifat jihad dalam diri bangsa ini. Tentunya setelah pesan-pesan berikut, tetaplah dalam Damai Indonesiaku. Tema membangun semangat jihad. Tentunya dalam membangun negara ini kita diperlukan semangat jihad. Jihad adalah sebuah perjuangan yang maksimal untuk meraih ridha Allah. Tentu saja kita tidak bisa saja meminjam kata-kata jihad karena memiliki konsekuensi yang luar biasa. Jihad adalah berani dan sekaligus memiliki resiko, yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko artinya ketika kita memimpin, pada saat kita melakukan kesalahan, kita berani mengambil resiko untuk diturunkan dari kekuasaan itu. Lantas ketika kita kembalikan pada kondisi bangsa kita kali ini, benarkah pemimpin-pemimpin kita yang saat itu kita pilih dan kita berikan beban untuk membuat negara ini lebih bagus lagi adalah sosok pemimpin-pemimpin yang berani mengambil resiko? Kembali Kiai akan menjelaskan kepada kita tentang masalah jihad yang sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah pada masa-masa peperangan. Silakan Kiai. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, masih pada jihad yang ketiga, yaitu jihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Ini Rasulullah mengajarkan salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta. Artinya dengan pendidikan dan ekonomi. Maka menghadapi kemiskinan dan kebodohan juga harus dengan melaksanakan semangat jihad. Nah, tiga jihad ini pasti ada resikonya. Tidak ada perbuatan yang tanpa resiko. Tidak ada perbuatan tanpa resiko. Mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Iya. Iya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi. Jadi rumput. Enggak ditiup angin, cuman diinjak kebo. Nggak ada perbuatan tanpa resiko. Makin tinggi nilai kepemimpinan, makin tinggi resikonya. Karena itu pemimpin bukan hanya punya konsep, tapi harus berani resiko. Konsep bagus tapi nggak punya resiko, nggak berani ngadepin resiko, ya jalan di tempat, Pak. Nyanyi di gurun pasir, kedengarannya doang merdu, kenyataannya kagak ada. Konsep bagus tapi nggak berani resiko, nyanyi di gurun pasir, merdu tapi nggak ada yang dengerin, nggak ada hasilnya.
Kalau ngambil contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pertama sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Lahir ke dunia nggak sempat ngeliat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngangon kambing. Remajanya nggak dikolokin. Dari sini lahir jiwa prajurit. Tegar, tahan banting, nggak cengeng, berani resiko. Berani ngadepin resiko. Padahal jihadnya mula-mula teror mental. Teror mental. Gagal teror mental, teror fisik. Muhammad, jangan macam-macam, kamu mau apa? Kami ngerti Bani Hashim tidak bisnis, mau kaya, ngomong. Mau jabatan tinggi, jadi apa? Ngomong. Nggak usah ikut pilkada, ngomong. Mau perempuan cantik, anak siapa? Ngomong. Teror mental, gagal. Teror fisik, gagal. Kenapa? Beliau siap ngadepin resiko. Berani. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Itu namanya pemimpin. Jangan cuma ngatur penampilan pemimpin mah. Berani resiko. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang kedua, Rasulullah tetap memulai jihadnya dengan modal utama akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Budi pekertinya luhur. Dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, beliau pandai menginventarisir potensi. Kalau mau jihad harus ada kebersamaan, Pak. Coba lihat, Nabi punya Umar bin Khattab, Nabi punya Abu Bakar, Nabi punya Ali, Nabi punya Utsman. Ada penyandang dana kayak Utsman, ada jenderal kayak Umar, ada orang tua bijak kayak Abu Bakar Siddiq, ada anak muda intelek kayak Ali bin Abi Thalib, ada wanita budiman kayak Khadijah. Membangun kebersamaan. Karena masalah yang kita hadapi sangat besar, perlu kebersamaan. Dulu pun waktu merdeka kita mikir-mikir, coba. Jenderal mana mau taruhan? Bambu runcing merdeka ngelawan tank? Ya. Ya. Bambu runcing merdeka ngelawan meriam? Iya, kalau meriam belina. Meriam itu mau gue juga bisa ngelawan. Meriam Belanda. Menurut otak impossible, tidak mungkin, mana bisa. Entoh nyatanya kita merdeka. Bapak Ibu, ini menarik untuk dikaji. Orang-orang tua kita dulu punya komitmen. Komitmennya sederhana, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Sekarang komitmen nggak jelas, Pak. Nggak jelas apa komitmennya. Seakan-akan jabatan, kesempatan untuk jadi kaya. Apalagi akibat koalisi sekarang ini, semua juga buat kepentingan partai-partai politik. Makanya untung saya udah mundur dari politik. Dulu zaman jahiliyah saya ngikut. Dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karenanya dalam jihad di negara kita ini perlu semangat kebersamaan. Nggak bisa parsial karena masalahnya sangat kompleks. Masalahnya sangat kompleks. Semua kita dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing melaksanakan yang namanya jihad. Menghadapi kemiskinan, menghadapi keterbelakangan, menghadapi kurangnya keadilan, itu kan kita rasakan, itu juga memerlukan jihad. Dan buat kita semua tentu melaksanakan jihad adalah kewajiban, sesuai, sekali lagi, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing, gitu.